Wah, ini bener-bener gokil guys. Kalian pasti belum tahu. Gini loh, Vinicius minta kontrak setara Cristiano Ronaldo. Dan Perez? Pusing 7 keliling. Lo tahu apa yang dia bilang ke Vini? Nanti kita bakal bahas itu di tengah video ini. Jadi, stay tune. Nah, jadi gini guys. Negosiasi kontrak baru antara Vinicius Junior dan Real Madrid udah masuk tahap yang bisa dibilang kayak hubungan PDKT. Awalnya manis, tapi lama-lama mulai muncul kata-kata, kita perlu bicara. Awalnya lancar, senyum-senyum, saling lempar pujian. Tapi makin lama, mulai berat di ujung, Vinicius. Winger muda asal Brasil, yang udah jadi sorotan di Bernabeu, ternyata minta gaji yang gak main-main. Bayangin guys, dia mau paket gaji setara kontrak terbesar dalam sejarah klub. Yang dulu cuma Cristiano Ronaldo doang yang pernah dapat. Gila kan? Gue juga mikir gitu sih. Tapi ya, di dunia sepak bola sekarang, kadang logika itu cuma jadi penonton. Itu duit. Kalau dirupiahin sekitar 568,5 miliar rupiah per tahun. Kalau buat beli Indomie, lo bisa makan sampai Liga Champions 2050 selesai. Oke guys, kita lanjut serius lagi ya. Saat ini kontrak Vini masih aman sampai 2027. Bulan Februari kemarin dia bilang kalau pembicaraan sama klub berjalan terbuka. Tapi laporan terbaru bilang, prosesnya sekarang malah macet. Menurut The Athletic, awal tahun ini, perwakilan Vini minta apa yang mereka sebut kontrak bersejarah senilai 30 juta euro per tahun. Masalahnya, Madrid punya batas gaji 20 juta euro. Itu pun cuma Mbappe yang dapat sekarang. Klub udah nawarin angka segitu ke Vini. Tapi langsung ditolak. Bayangin guys, udah ditawarin 20 juta euro tapi masih bilang kurang, itu kayak lo dikasih mobil baru, tapi bilang, sekalian rumahnya sama garasinya dong. Baik guys, kita lanjut serius lagi. Kekhawatiran Madrid bukan cuma soal uangnya gede, tapi juga efek dominonya. Kalau Vini dapat segitu, pemain lain bisa ikutan minta. Belum lagi, performa Vini belakangan ini menurun. Di bawah Xabi Alonso, posisinya nggak seaman dulu. Bahkan di semifinal Piala Dunia antar klub lawan PSG, dia hampir dicadangin. Kesempatan main baru datang. Setelah Trent Alexander-Arnold cedera jelang laga. Tapi lo pikir cuma itu masalahnya? Nggak guys. Di balik layar, ada momen yang bikin situasi ini makin panas. Gue yakin, kalau ada nyamuk terbang di ruangan negosiasi itu, suaranya bakal kedengeran jelas. Oke guys, kita mode serius lagi nih. Dalam satu sesi diskusi kontrak, kabarnya Perez sempat bilang, kalau mau kontrak setara Ronaldo, ya mainlah seperti Ronaldo. Itu sama aja kayak bos lo bilang, kalau mau gaji CEO, kerja juga kayak CEO. Di situ, Vini kabarnya diam. Tapi ekspresinya udah kayak abis makan cabai rawit 5 biji. Sementara itu, Xabi Alonso mulai nyari cara buat nyetel tim, tanpa terlalu tergantung sama Vini. Di laga lawan PSG itu, dia dipaksa main di sayap kanan. Sementara Mbappe ambil posisi kiri. Dan Gonzalo Garcia jadi penyerang tengah. Bagi Vini, itu kayak disuruh pindah kamar. Tapi nggak boleh bawa kasur sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Madrid bakal nurutin permintaan ini? Atau tetap keras kepala di angka 20 juta euro, kalau kita lihat sejarahnya? Perez jarang mau kasih gaji kelewat tinggi. Kecuali buat pemain yang benar-benar jadi simbol klub. Dan untuk saat ini, kayaknya Perez mau lihat dulu, apakah Vini bisa balik ke performa puncaknya sebelum tanda tangan kontrak gila-gilaan. Jadi gitu guys. Situasinya sekarang panas banget. Drama ini udah kayak telenovela, tapi versi Bernabeu. Gue mau tanya nih buat kalian, Madridista. Kalau kalian duduk di kursi Perez, apa kalian bakal nurutin permintaan Vinicius? Atau malah bilang, santai dulu bro, buktiin dulu di lapangan. Talenta dia udah nggak main-main. Musim lalu, dia tampil di Liga Primer Portugal sebanyak 23 pertandingan. Berhasil mencetak 10 gol dan bikin 4 assist. Yang lebih keren lagi, Mora punya fleksibilitas posisi yang luar biasa. Bisa main di mana aja. Mulai dari gelandang tengah, sayap kiri, sayap kanan, gelandang serang, bahkan second striker. Bayangin, pemain kayak ini kayak Swiss Army knife-nya sepak bola. Bisa dipakai kapan aja,
di posisi mana aja. Lo tahu gak? Pelatih timnas Portugal, Roberto Martinez, sampai ngasih pujian khusus buat Mora. Katanya, Mora ini pemain spesial yang punya potensi besar buat masuk skuad senior di Piala Dunia 2026. Pujian ini sampai bikin Xabi Alonso ingin gerak cepat dan siap berebut strategi. Iya, guys. Serius. Bahkan katanya, Alonso sampai tidur sambil ngitung formasi. Pujian dari Martinez itu jadi alasan utama Alonso pengen segera masukin Mora ke dalam formasi Madrid. Alonso ngelihat ada sesuatu yang beda dari Mora. Sesuatu yang bisa bikin perubahan besar buat tim. Tapi tunggu dulu, bro. Ini semua belum selesai. Real Madrid gak cuma mau datengin Mora. Mereka juga punya strategi cerdik. Mora bakal dipinjemin lagi ke FC Porto selama 1 musim penuh. Lah, kenapa? Mereka ingin pemain muda ini bisa matang dulu tanpa tekanan berat di Santiago Bernabeu yang super ketat. Porto juga tetap kebagian nikmatin aksi bintang mudanya sedikit lebih lama sebelum akhirnya kehilangan dia. Mungkin Porto mikir, ya sudah, pakai aja dulu, nanti kembalikan kalau sudah jago. Los Blancos bahkan siap ngeluarin klausul pelepasan besar sekitar 70 juta euro, biar klub-klub lain pada mundur duluan. Mantap kan strategi mereka? Mungkin ada klub lain yang nyoba, tapi pas lihat angka itu langsung mikir, mending beli ayam kampung buat satu desa. Mungkin lo mikir, kenapa Madrid gak langsung aja bawa Mora ke tim utama? Apa nggak rugi ya pinjemin lagi? Nah, ini rahasianya, bro. Skema ini justru win-win solution buat semua. Mora dapat waktu berkembang, dapat pengalaman dan belajar tanpa tekanan berlebih. Sementara Porto tetap diuntungkan karena masih bisa pakai pemain muda berbakatnya. Sedangkan Madrid, mereka dapat pemain matang siap tempur buat masa depan. Jadi intinya, ini kayak titip anak kos dulu sambil belajar mandiri, tapi tetap dapat jatah makan dari tuan rumah. Tapi ini belum klimaksnya, bro. Ini yang paling membuat kita deg-degan. Perez sampai sekarang belum kasih keputusan final. Dia bilang bakal tunggu penampilan Mora di Piala Dunia 2026 dulu sebelum menentukan langkah besar. Gila, kita disuruh nunggu dulu dan lihat gimana masa depan Los Blancos bakal berubah. Drama benar. Kan? Kayak nungguin gebetan bales chat. Tapi ini skala dunia. Kalau dari sisi taktik, Mora paling cocok main sebagai nomor 10 alias gelandang serang. Tapi fleksibilitasnya yang bisa jadi sayap kiri atau kanan bikin dia jadi aset super berharga buat pelatih Real Madrid di masa depan. Tapi ingat, komposisi dan strategi Madrid bisa berubah sampai 2026. Jadi semuanya masih terbuka, kayak pilihan makanan di warteg. Besok bisa berubah tergantung lauknya. Dulu, Madrid juga pernah bikin strategi serupa dan sukses besar. Rekrut pemain muda macam Vinicius Junior, Rodrigo Goes, sampai Jude Bellingham yang sekarang udah jadi bintang dunia. Ini bukti kalau Real Madrid serius banget dalam regenerasi tim dan investasi jangka panjang. Bro, kalau transfer Rodrigo Mora jadi kenyataan, dia bakal jadi simbol era baru Real Madrid sekaligus kebanggaan sepak bola Portugal. Jalan masih panjang, tapi gue yakin kita bakal lihat aksi luar biasa dari pemain muda satu ini. Sekarang, bola ada di tangan Real Madrid dan FC Porto. Kalau negosiasi lancar, transfer ini bisa jadi salah satu transfer terbesar musim panas 2025. Dan lo harus siap-siap buat lihat Mora main lagi di Estadio do Dragão 1 musim penuh sebelum akhirnya terbang ke Madrid. Tapi, jangan sampai dia jadi anak kos abadi di Madrid, ya? Dan jangan lupa, bro, keputusan akhir Florentino Perez ini yang bakal bikin heboh semua fans. Lo pikirin sendiri deh, kira-kira gimana kalau Mora benar-benar jadi bagian penting Madrid? Apa strategi Xabi Alonso bakal berubah drastis? Pokoknya, pantengin terus update kita berikutnya. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.